Kisah cinta istri bos yang berselingkuh dengan sopirnya sendiri di Kelapa Gading bahkan berniat menghabisi sang suami. Saat itu sang istri memerintahkan kepada selingkuhannya habisi suami sendiri. Victor tinggal di Kelapa Gading dan punya perusahaan sendiri. Sibuk bahkan jarang pulang. Sering sibuk meeting bahkan Victor pun membuat sang istri kerap kesal sendiri. Di tanggal 13 September 2019, di salah satu restoran di Kelapa Gading bersama Bayu dan juga temannya Yohanes. Tak lama Bayu pun menerima telepon. Saat itu Bayu meminjam mobil kepada Victor. Karena disebutkan sang ayah masuk rumah sakit dan Bayu harus segera ke rumah sakit. Victor saat itu memberikan pinjaman dengan catatan mengantarkan dirinya ke rumah. Saat itu Bayu duduk di depan, Victor yang menyetir dan teman Bayu Yohanes duduk di belakang. Tak lama di perjalanan di tempat yang sepi, Bayu mengaku dirinya ingin muntah dan mobil langsung dipinggirkan oleh Victor. Saat Bayu keluar mobil nampak tak menyangka, di belakang Yohanes langsung mencekik Victor dan menikam Victor beberapa kali hingga Victor pun kaget. Saat dalam keadaan panik, Victor pun langsung menyalakan mobil dan pergi dengan kencang. Namun tanpa disadari Yohanes masih ada di dalam mobil, pilih loncat dari mobil tersebut. Akhirnya Victor yang masih kesakitan menuju rumah sakit terdekat. Di sana Victor pun mendapatkan perawatan bahkan dilakukan operasi untuk Victor. Di sana juga Victor akhirnya melaporkan kepada pihak kepolisian menceritakan kejadian tersebut, yakin kalau Bayu terlibat dan bukan hanya Yohanes saja pelakunya. Namun saat itu Victor pun bingung motifnya apa, sementara dirinya dengan Bayu hubungannya baik-baik saja bahkan tak pernah ada masalah. Menurut dari keterangan Victor sendiri, Bayu adalah mantan sopirnya yang masih punya hubungan baik dengan dirinya seperti keluarga. Victor sendiri mengenal Bayu dikenalkan oleh sang istri. Pihak kepolisian yang telah mendapatkan keterangan dari Victor pun akhirnya menyelidiki kasus ini. Ternyata pihak kepolisian akhirnya punya cerita selengkapnya. Di bulan April 2018, di Batu Malang saat itu Bayu ada seminar sebagai panitianya, sementara Yuliana, istri dari Victor sendiri sebagai pesertanya. Mereka akhirnya berkenalan dan bertukaran nomor telepon. Meski berbeda kota, nampaknya Bayu di Surabaya dan Yuliana di Jakarta, keduanya makin akrab. Keduanya berkomunikasi lewat telepon dan merasa nyambung satu sama lain. Hingga akhirnya Yuliana mengenalkan Bayu kepada sang suami dan diterima kerja sebagai sopir sang suami Victor. Bayu pun pindah dari Surabaya ke Jakarta dan tinggal di kos-kosan Kelapa Gading di dekat rumah Yuliana. Keakraban Bayu dengan Yuliana di belakang sang suami Victor, bahkan saat itu hubungan mereka makin dekat dan terjadi hubungan suami istri, bahkan mereka berselingkuh di belakang Victor. Saat Victor bekerja dan anak-anak Yuliana sekolah, Yuliana kerap ke hotel bahkan kerap main ke kos-kosan Bayu. Di sana pula Yuliana memberikan uang dan makanan untuk Bayu. Tak lama Bayu yang bekerja di Victor hanya 2 bulan nampak tak merasa betah. Meski begitu, hubungan dengan sang istri Yuliana masih berlanjut. Yuliana kerap curhat kepada Bayu tak bahagia menikah dengan Victor. Saat itu disuruh cerai oleh Bayu, namun Yuliana tak mau. Menurut Yuliana, dirinya punya banyak harta bersama Bayu dan tak ingin hasil perceraian mereka hartanya dikuasai orang lain. Hingga puncaknya Yuliana kesal karena ternyata Victor punya selingkuhan, bahkan memberikan apartemen kepada selingkuhannya. Akhirnya Yuliana pun harus mengambil tindakan. Kesabaran Yuliana sudah habis. Yuliana yang ingin menghabisi sang suami, bahkan saat itu rencananya diberi ide oleh Bayu diracun saja. Dengan uang 30 juta Yuliana memberikan kepada Bayu dan membelikan racun sianida. Yuliana yang saat itu mendapatkan uang 30 juta ternyata hasil mencuri dari sang suami senilai $8.000 dan juga ATM sang suami Citibank. Bahkan Yuliana pun menyuruh Bayu ke Singapura yang sedang berselingkuh dengan selingkuhannya. Bahkan tak hanya itu, Yuliana meminta Bayu untuk mengambil uang di ATM Citibank Singapura senilai 30 juta. Dari uang 30 juta itulah akhirnya racun sianida yang mereka inginkan akhirnya bisa didapat. Namun setelah racun itu ada, nampaknya Yuliana takut dan membatalkan meracun sang suami. Bayu yang kesal akhirnya memberi ide kepada Yuliana untuk eksekusi saja. Namun Bayu mengungkapkan kepada Yuliana senilai 300 juta, 100 jutanya untuk dirinya ambil. Yuliana yang akhirnya mendapatkan uang 300 juta dengan menggadaikan mobil, menjual emas, bahkan mengambil uang dari sang suami. Namun ternyata setelah dilakukan semuanya gagal karena ternyata Victor melawan dan langsung Victor ke rumah sakit bahkan lapor polisi. Pihak kepolisian yang mendapat keterangan dari Victor akhirnya berkat kerja keras pihak kepolisian
Bayu pun berhasil diamankan di Bali dengan sisa uang 70 juta. Di Bali itu saat dirinya kabur, ternyata Bayu bersenang-senang. Langsung menyelidiki di kos-kosan Bayu, ternyata di sana ada racun sianida dan juga obat tidur yang tak lama Bayu menyebutkan obat tidur tersebut untuk Yuliana, istri Victor sendiri. Bahkan saat diinterogasi, Bayu pun menyebutkan dirinya memang ada hubungan dengan Yuliana dan semua yang mengatur adalah Yuliana, istri dari Victor. Bayu pun mengungkapkan dirinya tak sendiri melainkan dengan Julius, orang yang dibayar oleh dirinya. Hingga akhirnya Julius pun diamankan. Menurut Victor, kepada pihak kepolisian rumah tangganya memang tak harmonis. Namun tak menyangka ternyata sang istri melakukan kejahatan sesadis ini. Yuliana pun sendiri mengungkapkan kalau Victor kerap berselingkuh. Namun Yuliana tak mau cerai karena takut hartanya dimiliki orang lain. Yuliana yang takut melakukan pembunuhan namun diyakinkan oleh Bayu hingga akhirnya percaya. Saat di persidangan dibenarkan mereka berkenalan dan pernah menjadi sopir selama 2 bulan. Menurut Victor yang tak bahagia dengan Yuliana mengaku sudah 4 bulan tak berhubungan suami istri dengan sang istri. Tak pernah menyangka juga ternyata sang istri berselingkuh. Victor sendiri mengaku kalau dirinya tahu kalau sang istri mencuri uang, bahkan mengambil uang di ATM Singapura. Namun nampaknya saat itu Victor tak mau ambil pusing. Belakangan Victor menemukan ada bukti-bukti bil yang dibayarkan oleh sang istri saat Bayu masuk rumah sakit. Victor tak merasa ada yang aneh saat itu, menganggap kalau Yuliana dengan Bayu sebagai rekan kerja. Bahkan saat itu Victor juga mengungkapkan kepada pihak kepolisian ternyata dirinya punya asuransi yang banyak saat Victor meninggal untuk anak dan istrinya. Atas kejadian ini Victor sendiri memaafkan sang istri dan memaafkan semua pelaku, namun tetap ingin bercerai dari sang istri. Setelah menjalani persidangan, istri Bayu sendiri mendapatkan vonis 1 tahun 6 bulan karena tak pernah punya catatan kriminal. Sementara Bayu divonis 5 tahun 6 bulan dan Julius sendiri sebagai eksekutor dihukum 7 tahun. Victor kini hanya ingin fokus kepada keluarganya, pada pekerjaan dan ketiga anaknya. Victor sendiri tak mau lagi berurusan dengan sang istri Yuliana. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.